Halo sahabat andragogi dimanapun berada, jumpa lagi dengan Andragogi Channel, Gerbang Ilmu Pengetahuan bersama saya Dr. Supriyadi SAG MPD, dosen UIN Bukit Tinggi. Pada video kali ini kami akan menayangkan rekaman pelaksanaan acara workshop dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam STIEBI Al-Azhar Bukit Tinggi yang dilaksanakan pada hari Jumat 6 Oktober 2023. Pada workshop itu kita membicarakan tentang topik penting di perguruan tinggi yang hari ini menjadi trending topik, yaitu outcome based education serta implementasinya dalam pengembangan RPS, perkuliahan, dan pengembangan bahan ajar digital di STIEBI Al-Azhar Bukit Tinggi. Adapun total agenda pembahasan kami waktu itu ada 4 poin berkenaan dengan kebijakan pemerintah, outcome based education itu sendiri, yang ketiga pengembangan kurikulum, dan yang terakhir adalah menyusun RPS OBE. Mengingat video ini panjang, maka kami bagi menjadi 2. Pada video pertama, kami hanya membahas tentang kebijakan pemerintah berkenaan dengan OBE. Kemudian yang kedua, kami juga akan membahas tentang teori-teori dasar tentang OBE. Pada video kedua, kami membahas tentang pengembangan kurikulum, dan yang terakhir, teknis menyusun RPS berbasis OBE. Untuk video pertama ini, silakan Anda mengikuti sajian kami berikut ini. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, hidayah dan inayahnya kita bisa berkumpul di ruangan ini. Semoga apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat berangkai salam pada junjungan alam sedunia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu dosen STIEBI Al-Azhar Bukit Tinggi yang berbahagia, izinkan saya berdiri di depan ini Bapak Ibu. Jika ada yang lebih tua dari saya, mohon maaf. Kita perlu jelaskan sedikit kurikulum vitae, Pak. Oke. Ini biodata saya. Saya lahir di Sungai Penuh 51 tahun sehari yang lalu. Saya baru kemarin ulang tahun sepertinya nih. Oh, selisih 10 tahun. Lebih tua, lebih muda? Lebih muda. Baik Bapak dan Ibu, ini alamat saya. Saya tinggal di depan IPDN Baso. Ini online interface kita, Pak. Kita bisa ketemu online nanti. Saya punya 2 website yang saya buat sendiri. Ini anak SAG bikin website ceritanya ini, Bapak Ibu. Anak SAG sarjana agama ya. Jadi boleh diplesetkan sarjana agak gimana gitu. Saya punya 2 website yang saya buat sendiri, saya pelajari sendiri, saya rancang sendiri, saya hosting sendiri, dan saya nikmati sendiri hasilnya, Pak. Nggak bagi-bagi dengan Bapak ini. Meskipun ada iklan di dalamnya, meskipun ada monetisasi di dalamnya. Kemudian Facebook, kita bisa berteman. Mudah-mudahan Facebook sudah update dengan versi terbarunya dengan menambah jumlah anggota atau jumlah teman. Saya juga punya YouTube channel, Pak. Alhamdulillah sudah Omega. Omega tahu Pak? Omega itu OSH menambah gaji, Pak.
Alhamdulillah. Sudah monetisasi, 2 tahun yang lalu sudah monetisasi. Saya rancang sendiri, saya buat sendiri, saya edit sendiri, saya potong sendiri, nggak minta bantuan siapapun. Saya nikmati pula sendiri. Alhamdulillah. Kemudian ini website saya, Pak. Tampilan website pertama saya, andragogi.com. Kemudian ini tampilan website saya kedua, teoribagus.com. Berisi teori-teori, cuma agak kurang update ini teori bagus karena kesibukan. Kemudian ini tampilan YouTube channel saya. Hari ini sudah ada sekitar 88 video. Video-video itu saya masukkan ke lembar-lembar slide ini. Bapak Ibu bisa klik aja nanti seluruh yang butuh. Di pelatihan ini nanti ada beberapa yang butuh, nanti saya buatkan linknya. Contohnya ketika kita membahas RPS, nanti Bapak Ibu mau tidak mau harus ini memahami taksonomi ini. Video ke-36 itu perlu Bapak Ibu pahami. Kemudian ini perlu juga dipahami perkembangan fisik dan psikomotor peserta didik. Ini perlu karena kita mengembangkan RPS nanti harus berbasis outcome yang disesuaikan dengan tingkat fisik dan psikomotor peserta didik, meskipun peserta didik yang kita maksud di sini akan kita palingkan ke mahasiswa, perkembangan kognitif, perkembangan emosi, lalu karakteristik generasi Z dan generasi Alpha. Bapak Ibu nanti karakteristik generasi Z itu adalah generasi di mana dia mahasiswa hari ini dan jadi objek pendidikan kita, Pak. Mahasiswa hari ini generasi Z. Jadi yang lahir tahun 2000, mahasiswa kita bakal lahir tahun 2000 kan? Tahun 2000 sampai 2015 menurut saya. Yang semester 1 hari ini kelahiran 2014-2015 lah kira-kira. Atau yang paling cepat masuk sekolahnya 2016 nanti. Kira-kira usia-usia itu adalah generasi Z. Bagaimana karakteristik mereka yang justru akan menjadi objek kita dalam pembelajaran nanti. Kemudian ini perlu kita bahas juga unsur ABCD dan SMART dalam perumusan tujuan dan indikator pembelajaran, ini juga akan kita bahas nanti. Ini scientific identity saya. Saya punya Sinta ID, Scopus, WOS Researcher ID, Google Scholar, Academia Edu, dan ResearchGate. Ini tinggal klik aja nih Pak, ketemu dengan laman Researcher ID saya, Google Scholar ID saya, Academia Edu, dan ResearchGate saya. Tinggal klik aja, linknya sudah saya buatkan ini. Ini ketika diklik akan pergi ke sini, asal jaringannya ada Bapak Ibu. Kita coba ya. Nah ini ketika kita klik, dia akan ke Google Scholar. Silakan Bapak Ibu lihat nanti, kalau ada tulisannya yang mirip, yang mau disitasi silakan. Lanjut dulu. Pendidikan saya ini kegiatan pelatihan saya. Ini bidang keahlian saya yang sering saya latihkan di mana-mana. Untuk outbound juga, saya sering melaksanakan outbound untuk lembaga-lembaga negeri dan swasta, kalau diminta nanti. Kemudian, ini penelitian saya. Ini jurnal artikel saya. Ini buku dan konferensi. Ini tulisan saya di Harian Singgalang dan di Harian Haluan. Ini pembicara di tahun 2021-2023. Nah, ini bisnis, sedikit bisnis. Ini kebetulan ada tuntutan UIN Batu Sangkar minta materi entrepreneurship. Nah, saya perkenalkan pula bisnis saya sedikit. Saya punya toko komputer, Pak. Punya channel YouTube, jual modul dan game di andragogi.com. Jadi di andragogi.com itu saya jual modul, Pak. Jual modul, jual games, jual kuesioner juga. Ini keluarga kecil saya. Pak, kita ikuti materi selanjutnya. Bapak Ibu,
Dosen STIBI yang berbahagia, topik tentang OBE ini lagi tren topiknya, Pak. Trending topik di dunia perguruan tinggi, topik tentang OBE. Karena OBE ini menjadi ruh perguruan tinggi hari ini. Hampir semua aktivitas kita di perguruan tinggi berbasis OBE. Untuk kurikulum baru, Pak. Bagi perguruan tinggi yang sudah lama, itu akan terjadi reformasi kurikulum, dan kurikulum baru pasti OBE. Itu dimanapun itu, Pak. Kalau STIBI Bukit Tinggi tahun ajaran ini baru mulai, harusnya sudah harus berbasis OBE. Agar kita tidak ngulang ke belakang, jemput bola ke belakang, toh akhirnya kita tidak dilirik orang karena kita tidak OBE. Jadi OBE itu trending topik hari ini di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Hampir semua sepakat RPS-nya kemudian direka ulang untuk berbau OBE, Pak. Jadi perguruan tinggi berbenah hari ini untuk bisa OBE. Oke, baik. Saya membawakan topik ini dan nanti kita akhirnya, kita coba keluar ini dulu. Akhirnya kita menghasilkan ini nanti. Kita akhirnya nanti akan menghasilkan ini. Bagaimana RPS sebagai rencana pembelajaran kita mengajar di perguruan tinggi beruhkan OBE. Gitu, Pak. Produk hasil akhir kita nanti Bapak Ibu akan start di semester ini, maka Bapak Ibu akan RPS-nya wajib OBE. Gitu, Pak. Oke, nanti stop kita sampai ke sini nanti Bapak Ibu. Kita coba dulu bicarakan tentang OBE itu. Oke. Pertama kita bicarakan dulu kebijakan pemerintah berkenaan dengan pembelajaran termasuk OBE ini. Kemudian kita bicarakan secara spesifik tentang OBE itu sendiri. Apa makhluknya OBE ini, kita perkenalkan nanti. Kemudian kita lihat pengembangan kurikulum di perguruan tinggi. Kemudian kita lihat bagaimana menyusun RPS OBE. Mudah-mudahan cukup waktunya ini Pak Ibu. Untuk 4 topik ini saya orientasikan sampai menjelang Jumat. Kemudian saya akan membawakan ini ke Bapak Ibu. Ini saya bawakan ke Bapak Ibu. Saya akan merubah mindset Bapak Ibu dari dosen tradisional ke dosen abad 21. Kalaupun sudah ada yang mempraktekkan dosen abad 21, alhamdulillah. Kalau belum, nanti kita coba rubah mindset kita. Ini pada Jumat nanti. Pada Jumat, nanti akan kita coba bawakan materi ini. Kita kembali ke OBE. Oke, Bapak dan Ibu. Ini bagian pertama, kita bicarakan dulu kebijakan pemerintah. Kita gunakan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Bapak Ibu. Intinya adalah nih, bahwa berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Dikti itu, bahwa kurikulum di perguruan tinggi itu pada dasarnya nanti akan mencapai apa yang kemudian kita sebut dengan SKL, Standar Kompetensi Lulusan. Untuk mencapai SKL itu Bapak Ibu ada 4 hal. Kalau dalam ilmunya 3 sebenarnya, tapi dijabarkan ini. Pertama, dalam hal sikap. Tetap saja OBE ini mengutamakan sikap Bapak Ibu, makanya sikap didahulukan. Kurikulum kita berapa tadi? Tambah 1 ya. 11. Karena nggak ada jari saya 1. Saya tambah pena 1, 11. Kurikulum kita 11. 94 ke bawah, itu kognitivistik. 47, 58, 47, 58, 64, 68, 75, 84, 94. 94 ini setengah. Karena di 94 ini terjadi revisi di tengah. Namanya kurikulum 94, suplemen 99. Pernah dengar nggak?
Kurikulum 94, suplemen 99. Suplemen itu yang kemudian menanggalkan jubah kognitivistik dalam pendidikan kita. Kita sudah menganut dua aliran filsafat nih sebenarnya. Aliran filsafat pertama kita kognitivistik. Siswa yang masuk kelas itu kita anggap orang bodoh, Pak. Siswa yang masuk kelas itu kita anggap kertas putih yang harus ditulis. Sering kan? Stereotype itu terdengar di telinga kita dan itu nyaring kan? Siswa yang masuk kelas itu adalah cawan kosong yang harus diisi, benar nggak? Sering kan? Stereotip itu muncul. Siswa yang masuk kelas itu adalah orang yang tidak tahu, yang harus kita kasih tahu, Pak. Itu lama itu sudah kita tinggalkan. 94,5 ketika kurikulum 94 kita robah menjadi kurikulum 94 suplemen 99 akibat reformasi politik yang juga akan berakibat pada revolusi pendidikan, cikal bakal KBK yang saya sebut tadi, itu menganut aliran filsafat konstruktivistik atau positivistik. Kita sudah berganti alirannya, Pak. Tidak lagi teacher center, tapi student center. Terbalik itu, Pak. Kalau teacher center, teacher yang 90, murid 10%. Kalau student center, murid 90, guru 10 atau dosen 10. Si guru, si dosen tidak boleh menganggap siswa yang masuk itu kosong melompong, Pak. Si dosen tidak boleh menganggap mahasiswa yang masuk itu kertas putih yang akan Bapak tulis. Jangan. Jangan anggap cawan kosong yang harus diisi, jangan anggap orang bodoh yang harus diajar. Tapi anggaplah individu yang sudah memiliki berbagai konsep dalam kepalanya. Sudah ada serabutan-serabutan ilmu di dalamnya. Ada konsep ini, ada teori ini, ada konsep ini, ada teori ini. Tugas Bapak Ibu adalah menghubungkan konsep yang satu dengan konsep yang lain. Sehingga jadi terhubung. Akhirnya kemudian mahasiswa mengatakan, oh itu ya maksudnya. Oh, angguk-angguk paham ya Pak. Tidak angguk-angguk balam dah. Tahu Ibu bedanya angguk-angguk paham dan angguk-angguk balam? Angguk-angguk balam itu tanda mau namanya. Tanda patuah, tanda jinak. Tapi angguk-angguk paham adalah tanda sebuah konsep itu terhubung dan meresap ke dalam dirinya. Bapak Ibu ada yang guru enggak di sini? Yang pernah jadi guru? Ada? Ada spidol, Bu? Oke. Oke, kita pakai aja sedikit ya. Ada namanya Bapak menghitung, kalau guru itu kita menghitung apa yang disebut dengan KBM atau KKM. Ada dua istilah, terserahlah istilah yang mana. KKM. Apa itu? Kriteria belajar minimum, kriteria ketuntasan minimum. Pernah dengar Pak? Pernah dengar? Pernah merumuskan enggak? Pernah merumuskannya? Enggak pernah menghitung? Enggak. Waktu jadi guru, ini terima tuntas saja. Bara KKM kini Pak 75, dah. Bah kok 75? Tahun petang lah 70 lah, gitu. Kebanyakan seperti itu. Kebanyakan seperti itu. KKM barak ini 75 Pak. Bah kok 75? Ya petang lah 73, petang lah 70. Masa turun loh, Pak? Itu Pak. Padahal menghitung KKM itu kalau realnya kan ada 3 kriteria itu. 3 kriteria. Pertama, dihitung berdasarkan tingkat kesulitan atau disebut dengan kompleksitas. Kompleksitas materi. Ini tingkat kerumitan ini. Yang kedua dirumuskan pakai apa? Daya dukung. Daya dukung, sarana prasarana yang ada. Kelas pakai proyektor tidak. Nah, kemudian yang ketiga apa? Dihitung berdasarkan intake siswa. Nah, ini contoh konstruktivistik ya. Ada Bapak Ibu yang protes, Pak, enggak intake bacanya udah Pak. Intek. Betul enggak? Saya baca intake, Pak. Pernah enggak mendengar istilah intake siswa? Enggak pernah? Aduh sayang ya. Enggak ada teorinya dalam kita berpikirnya berarti ya. Gimana contohnya? Guru-guru bacanya intek, Pak.
sok-sok Inggris. Saya katakan gitu, sok-sok Inggris kata saya. Kenapa itu Pak, sok-sok Inggris? Dia bukan bahasa Inggris kok. Dia intake. Intake itu indeks rata-rata kelas. Disingkat dengan intake. Jangan intek bacanya tuh sok Inggris namanya, enggak bahasa Inggris dah. Aki cek guru tuh. Tersambung ilmunya, Bu. Tersambung ilmunya. Itu yang konstruktivistik. Bapak dengan ilmu ekonomi Bapak buat seperti itu. Artinya adalah mahasiswa yang masuk dengan dosen yang masuk pasti menganggap bahwa mahasiswa itu sudah punya konsep di kepalanya. Dan ketika ada konsep, nanti dihubungkan. Jika ada yang tersalah, Bapak luruskan. Jika ada yang keliru, Bapak perbaiki. Jika ada pemahamannya yang belum terhubung. Kemudian muncullah pengakuan-pengakuan berupa pemahaman-pemahaman di mahasiswa. Pemahaman itu muncul berinheren dalam dirinya, Pak. Buktinya dia memahami inheren nyemangguk sudah tuh ketika nyo tahu. Kalau nyo malih basuaro, kadang malu nyo basuaro. Jadi guru-guru itu ketika saya sebut ini intake. Ada yang protes enggak Bapak Ibu? Enggak Pak, ya, enggak intake, intek Pak. Intake itu ternyata singkatan ternyata. Indeks rata-rata kelas. Baru. Konstruktivistik. Apa maksudnya konstruktivistik itu? Bagaimana membangun? Konstruksi itu kan membangun pemikiran, ide baru. Itu yang harus dilakukan oleh dosen nanti sebagai dosen abad 21, Pak. Nantilah kita bicarakan panjang lebar nanti. Pertama, sikap. Sikap. Betul Pak Ibu, sikap ini menjadi aspek utama dalam pembicaraan RPS nanti. Sehingga di RPS, sudah dikopikan belum? Supaya bisa lihat-lihat ini. Belum. RPS-nya dikopikan satu rangkap Ibu, dan dibagikan ke dosen. Sehingga ketika saya lihat, coba lihat Bapak Ibu. Hal pertama di RPS apa? Ternyata CP yang pertama adalah CP-CP yang berhubung. Atau filenya sudah ada, silakan buka di laptopnya. Kita lihat, apakah benar nanti sikap yang pertama. Jadi di RPS yang akan kita susun itu, kita nyusun sikap dulu. Sikap dulu ya Pak ya. CPL sikap itu. Oke, baik. Yang kedua, pengetahuan. Sikap, pengetahuan. Cuma di OBE ini dibagi dua keterampilan. Pada keterampilan dibagi dua. Ada keterampilan umum, ada keterampilan khusus. Ini istimewanya sedikit di OBE. Ketika berbicara tentang keterampilan, adalah keterampilan umum, ada keterampilan khusus. Di RPS disebut dengan KU dan KK. Ada ketemu di RPS-nya? Coba lihat Bapak Ibu di file RPS-nya. Ada KU, ada KK kodenya. Di CPL, CPL KK, CPL KU. Coba lihat di file yang dibagikan. Ada kan? Itu maksudnya. Oke. Kemudian, ini akan kita bicarakan khusus ini Bapak Ibu. Sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus ini. Bapak Ibu harus punya yang namanya senjata taksonomi. Sudah ada belum senjata taksonomi di peta berpikir kita? Taksonomi. Ini wajib nih Pak. Nanti akan saya jelaskan nanti. Taksonomi itu adalah pertingkatan yang sudah dikemukakan oleh ahli. Bahwa tujuan pembelajaran kita itu pada dasarnya kita bagi menjadi 3. Kognitif, afektif, dan psikomotor. Itu siapapun itu Pak. Sudah sepakat itu Pak. Bapak berapa tahun sekolahnya? Dari TK sampai selesai kuliah S2 Pak. Berapa tahun itu? Saya 23 tahun Pak. 23 tahun usia saya habiskan untuk pendidikan. Karena saya nambah-nambah ini. Di Candung aja saya 7 tahun, nambah lagi. Saya di MTI Candung, tamat MTI Candung dulu. Orang sudah 6 tahun selesai, saya nambah lagi. Saya 7 tahun di Candung. Karena sampai kelas 7 Pak. Nambah lagi. Jadi banyak usia pendidikan saya banyak tekor, tapi usianya, tapi isi pendidikan saya tidak tekor. 23 tahun itu saya lalui, Bapak mungkin ada yang 20, ada yang 18 tahun usia pendidikannya.
Yang kita capai tidak berbeda, hanya 3 aja. Apa itu? Kognitif, afektif, dan psikomotor. Apa itu afektif, kognitif, dan psikomotor? Kognitif itu membuat orang cerdas, membuat orang berpengetahuan, membuat orang mampu menganalisis, sintesis, dan mengevaluasi. Intinya kognitif itu membuat otak bekerja, membuat otak terampil berpikir. Bahasa Minangnya jalan kincia-kincianya. Tuh Pak, tahu Pak kan? Kiasan saya dengan bahasa Minang itu, kincia-kincia ayah, berjalan ya. Kalau berjalan berproduksi nanti kincir raya. Tapi kalau tidak jalan tidak berproduksi kincir raya. Artinya adalah bahwa proses berpikir otak. Jadi otak itu tidak mandek lalu berproses berpikir. Oke, tingkatannya ada 6 di kognitif. Tingkat berpikir paling rendah namanya knowledge. Tingkat berpikir tingkat kedua namanya understand. Tingkat berpikir ketiga namanya application. Tingkat berpikir keempat analyze. Tingkat berpikir kelima sintesis. Dan tingkat berpikir keenam namanya evaluate. Itu beda-beda tuh Pak. Dan beda pula kata kerja yang digunakan. Dan beda pula kerja yang dia lakukan oleh mahasiswa. Jadi ketika merumuskan OBE nanti tingkat itu kan kita gunakan. Apakah dia berpikirnya pada taraf rendah, sedang, atau tinggi? Atau kita bagi 2 aja, supaya jangan galau nanti serendah tinggi. Rendah itu low order thinking skill. High order thinking skill. Berpikir tingkat rendah dan berpikir tingkat tinggi. Bapak Ibu mau menetapkan mata kuliah Bapak Ibu, tujuan pembelajarannya hari ini mau hot, mau lot. Mau tingkat rendah atau tingkat tinggi. Nanti akan menggunakan kata kerja yang sesuai dengan taksonomi ini, yang 6 ini. Yang biasanya orang nyebutnya gini, C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. C1, C2, C3 itu lot, C4, C5, C6 itu hot. Nah, bagaimana menyusunnya nanti kan kita coba bahas ya. Kita tuntaskan ini dulu. Kemudian tujuan pembelajaran itu harus mewarnai dari apa? Dari jati diri universitas atau jati diri sekolah tinggi. Karena kita sekolah tinggi, ini palingkan aja ke sekolah tinggi. Mulai dari visinya, misinya, motonya, dan tujuannya. Visi, misi, moto, tujuan. Ada satu lagi ini, sasaran namanya. Moto ini kadang-kadang dihilangkan orang. Maka nanti akan kita temukan nanti dalam pembahasan kita berikut VMTS. Visi, misi, tujuan, dan sasaran. Nanti akan kita lihat, nanti ada istilah-istilah VMTS sebentar lagi. Oke, kemudian inilah struktur kurikulum yang akan kita susun. Semuanya sama ini struktur kurikulum. Ini supaya seperti sebuah gambar rumah lah, makanya dibuat betul banyak. Nah, ini ada kemampuan substansi, ada pengetahuan umum, dan ini ada kompetensi dasar. Nah, yang paling penting itu adalah ini, Bapak Ibu, ada output, outcome, dan dampak. Nah, inilah yang kemudian menjadi ciri dari warna OBE. Kita langkaui dulu supaya cepat. Ada perencanaan pembelajaran berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ini, bahwa, nah ini Bapak Ibu, bahwa perencanaan pembelajaran itu terdiri dari 4, yang biasa disingkat dengan PDCA. PDCA. Apa itu PDCA? PDCA itu adalah plan, perencanaan, D, do, kemudian C, evaluation atau control, kemudian yang terakhir action. Jadi nanti akan ada pula istilahnya PDCA. Oke. Jadi ada berapa istilah tadi? VMTS untuk visi, misi, tujuan, dan sasaran. Kemudian ada pula istilahnya PDCA. Perencanaan pembelajaran di perguruan tinggi harus mengacu pada PDCA ini. Perencanaan berhubungan nanti dengan capaian pembelajaran lulusan. Ada CPL. CPL itu ada CPL universitas nanti Pak. Ada CPL universitas
yang merupakan turunan dari visi misi nanti yang dibuat oleh sekolah tinggi. Itu nanti akan jadi payung besar kita yang akan kita capai nanti di akhir. Kemudian ada juga CPL untuk tiap mata kuliah. CPL MK nanti, capaian pembelajaran lulusan mata kuliah. Oke, kemudian ada rancangan pembelajaran, kemudian ada materi ajar atau sumber belajar. Ini berada di do ya, di proses nanti. Kemudian ada dosen dan tendik, kemudian ada proses penilaian dan pembelajaran, kemudian ada mahasiswa. Kemudian ada sarana prasarana yang mendukung. Nah ini diceknya ada pencapaian CPL dari prodi nanti. Oke, PDCA itu ngacu ke 8, Pak. 8 tambah 8. Apa yang 8? 8 standar nasional penelitian dan 8 standar nasional pengabdian masyarakat. Ditambah dengan ini nanti. Sementara 8 standar pendidikan ini dia. Apa 8 standar pendidikan itu? Yang pertama nih, standar proses. Yang kedua standar isi, 3 standar proses, 4 mana? Standar penilaian, 5 mana? Standar pendidik dan tendik, yang ke-6 mana? Ini 6. Sarana prasarana, standar sarana prasarana, dan yang ke-7 standar pengelolaan, dan yang ke-8 adalah standar pembiayaan. 8 standar pendidikan ini harus menjadi acuan nanti dalam menyusun rencana, plan, pelaksanaan, cek, dan action dari perguruan tinggi nanti. Ini tugasnya sekolah tinggi nanti. Oke, nanti setelah ini disusun, baru dosen Pak bisa nyusun RPS Pak. Karena RPS nanti merupakan turunan dari semua ini. Oke. Ini hubungan kurikulum dengan pembelajaran. Kita lihat ini kurikulum. Ingat, ada yang sempat ngaji kurikulum nggak? Ada? Nggak? Yang S2 pendidikan nggak ada ya? Nggak ada. Kurikulum itu diambil dari kata kurir. Kurir itu bahasa Yunani, yaitu lintasan berlari di stadion-stadion zaman dulu itu. Di zaman Yunani kuno itu kan ada stadion, namanya kurir, Pak. Kurir itu adalah jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Nah, kurikulum itu diambil dari kata itu. Jadi maknanya kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Oke. Nanti akan ada kurikulum itu berbentuk ideal. Ada 3 kurikulum yang dihasilkan nanti Pak. Kurikulum ideal itu apa yang tertera di RPS nanti. Itu kurikulum ideal itu. Yang kemudian yang kedua ada kurikulum real. Kurikulum real adalah kurikulum yang kita bawakan ke kelas. Oh, kalau begitu ada beda nggak kurikulum ideal dengan kurikulum aktual? Bisa jadi nanti. Bisa jadi. Apa yang tertulis di RPS nanti bisa jadi kita kembangkan lagi dalam pembelajaran, Pak. Misalnya Bapak tambahkan ada kasus, Pak. Ketika Bapak menjelaskan tentang konsep ekonomi, nanti ternyata ada kasus baru saja yang lagi tren di TV. Nah, nanti ditambahkan dalam pembahasan pada perkuliahan. Itu disebut dengan, yang itu tidak ada dalam RPS, nggak tertulis dalam RPS. Itu disebut dengan aktual, real. Tambah ada satu lagi, hidden curriculum namanya. Hidden curriculum itu berupa nilai-nilai yang disuntikkan, yang di dalam kurikulum ideal itu tak tertulis, Pak. Tidak ada tertulis dalam kurikulum ideal itu ada ayat ini, Pak. Tapi di dalam penjelasan nanti Bapak jelaskan, itu hidden curriculum namanya. Boleh nggak seperti itu? Boleh, boleh saja. Jadi hidden curriculum nanti bisa saja kita tambahkan menjadi re-enrichment nanti dalam pembelajaran. Pengayaan dalam pembelajaran. Nah, ini ada RPS, kemudian ada kurikulum real, dan kemudian ada hidden curriculum. Oke, baik. Kita masuk ke OBE ya. Oke, Bapak Ibu. OBE itu kita bahas outcome dulu. Outcome itu bukanlah nilai. Jadi outcome itu tidak kita maksudkan sebagai nilai ya. Jadi targetnya tidak untuk afektif. Outcome itu bukanlah nilai, keyakinan, sikap atau keadaan pikiran psikologis, tidak. OBE itu merupakan sesuatu yang benar-benar dapat dilakukan oleh mahasiswa nanti dengan apa yang telah mereka pelajari.
Bisa apa mereka dengan pembelajaran yang kita lakukan? Kira-kira begitu. Itu OBE. Jadi bisa apa dia nanti setelah kita melakukan perkuliahan? Setelah kita perkuliahan ngapain dia? Apa yang bisa mereka lakukan nanti dalam bentuk karya nyata? Bukan nilai, bukan ide, bukan ya. Tapi outcome merupakan aplikasi nyata dari apa yang telah dipelajari. Atau dengan makna hakiki dari outcome adalah bahwa outcome merupakan tindakan atau aksi dan penampilan. Ada dua ini Pak, aksi dan performan, yang mewujudkan dan mencerminkan kompetensi peserta didik dalam memanfaatkan konten, informasi, ide, dan alat belajar secara sukses. Jadi apa yang kita pelajari di kelas nanti akan dilakukan oleh mahasiswa ketika dia melakukan sesuatu yang tidak sifatnya nilai, keyakinan tadi, atau sikap tadi, tapi dia mampu melakukan bentuk karya nyatanya. Nah, itu disebut dengan dengan outcome atau luaran atau capaian. Nah, ini nanti OBE itu mengacu ke sini. OBE itu adalah pembelajaran nanti yang efeknya nanti akan bisa diukur. Yang disebut dengan SMART, Pak. SMART, nanti akan saya jelaskan juga SMART. SMART itu SMART. Bukan istilah tapi kependekan, Pak. SMART, SMART. S spesifik, nanti saya jelaskan nanti. Specific, measurable, achievable, reliable, dan time bound. Nanti disingkat dengan SMART. Nanti saya jelaskan lebih jauh. Bisa diukur dengan itu. Bukan sesuatu yang abstrak yang tidak bisa kita ukur. Tapi sesuatu yang nyata yang bisa kita ukur. Apa contohnya? Mahasiswa mampu menghasilkan artikel. Mahasiswa mampu menghasilkan buku. Mahasiswa mampu membuat tutorial. Mahasiswa mampu membuat games. Dia buat dari karton, dari kertas karton, semacam games. Games itu berhubungan dengan topik yang sedang kita bahas, Pak. Misalnya bagaimana cara menghitung laba rugi misalnya. Ketika menghitung laba rugi dibuatnya alat pakai karton. Modal segini akan berefek dan mendapat keuntungannya seperti ini. Dibuatnya pakai karton, nanti dibuatnya pakai gerakan, pakai alat gerakan. Jadi ketika ini dinaikkan, konsep awalnya begitu kan, semakin besar modal, semakin besar laba yang dihasilkan. Ada teorinya begitu Pak. Semakin besar modal akan menghasilkan laba. Misalnya jika modalnya begini maka labanya naik. Nah, dibuatnya alat. Alat seperti itu outcome itu Bapak Ibu. Luaran itu. Kasat mata kan bisa, kan SMART itu. Spesifik. Nanti konsep spesifik bagaimana? Measurable. Measurable itu terukur, bisa diukur. Betul nggak? Kalau naiknya laba segini, naiknya modal segini, labanya segini. Nah, misal ini Pak ya, saya menganalogikan aja Bapak Ibu yang tahu dengan konsep ilmunya, Bapak Ibu yang nanti bakal tahu tentang bagaimana pengembangan outcome yang dihasilkan. Apalagi achievable, dapat dicapai, bukan sesuatu yang mengawang. Reliable, realitas, masuk akal. Time bound, punya jangka waktu. Dalam waktu berapa kita kasih mahasiswa mampu menghasilkan ini. Nah, itu OBE. Menurut Bapak Ibu, bikin makalah, diskusi di kelas, apakah itu OBE? Tidak lagi. Bikin makalah, mahasiswa menyajikan, kemudian dibahas oleh mereka sama-sama, terjadi diskusi, kemudian dosen memberikan masukan, apa yang istilahnya refleksi, selesai perkuliahan. OBE kah? Tidak. Itu tidak OBE. OBE ada sesuatu produk nyata yang SMART, specific, measurable, achievable, reliable, dan time bound selama perkuliahan itu. Meskipun hanya satu per orang, Pak. Meskipun hanya satu untuk bersama. Tapi ada outcome yang dihasilkan. Yang SMART tadi. Bukan abstrak. Oke, Bapak Ibu. Lanjut.
Ini pengertiannya, kalau OBE yaitu hasil belajar nyata yang dikehendaki dosen untuk dapat ditunjukkan oleh mahasiswa pada akhir pengalaman belajar yang signifikan. Boleh di akhir, Pak, atau boleh juga dengan segmen-segmen tertentu yang dibagi oleh dosen. Nanti pada mid menghasilkan satu produk, nanti setelah mid menjelang UAS ada lagi satu produk. Nah, itu terserah nanti, itu teknis. Kemudian makna OBE yang kedua adalah proses pendidikan yang berfokus pada pencapaian hasil konkret tertentu berupa pengetahuan, kemampuan, dan perilaku yang berorientasi pada hasil. Jadi ada hasil nanti yang dapat dilihat. Kemudian OBE adalah proses yang melibatkan restrukturisasi kurikulum, penilaian, dan praktik pelaporan dalam pendidikan untuk mencerminkan pencapaian pembelajaran dan penguasaan tingkat tinggi daripada akumulasi kredit mata kuliah semata. Bapak Ibu, dari definisi ini dapat kita pahami bahwa perkuliahan OBE itu coraknya sedikit berbeda. Meskipun nanti metode-metode yang sudah kita gunakan dalam perkuliahan tetap sama bisa kita gunakan. Saya coba terapkan pada kelas Bu Mira ini. Tidak lagi makalah yang mereka hasilkan. Ya, Bu Mira ya, kita tidak lagi makalah. Mahasiswa tetap dibagi topik, Pak. Tetap dibagi topik. Tapi yang dihasilkan oleh kelompok bukanlah makalah yang didiskusikan di dalam kelas, tapi chapter. Targetnya apa? Nanti akhir kuliah kita cetak bukunya, kita ISBN-kan, dan kita hakikan. Produk satu buku. Jadi ketika selesai perkuliahan, nanti kita bukukan, kita satukan. Makanya di kelas Bu Mira kan tidak lagi makalah namanya, chapter. Chapter itu targetnya jadi buku. Nah, buku itulah luaran kita. Lahir satu buku bersama namanya. Kalaupun tidak akan diberi ISBN oleh Pustaka Nasional, nanti kita kasih cara lain. Karena hari ini ISBN agak dipersulit ini. ISBN tidak akan dikeluarkan untuk buku yang sifatnya bunga rampai. Tahu buku bunga rampai ya Pak Ibu? Buku yang dengan banyak penulis. Untuk kelas kan banyak penulis tuh. Nah, nanti kita cari jalan lain. Kalau tidak bisa ISBN, nanti kita cari jalan lain. Dan hasilnya tetap menjadi sebuah buku. Nah, inilah produknya. Sebuah luaran. Nah, terserah nanti Bapak Ibu mau bikin apa, mau bikin media, misalnya, mau bikin alat peraga, mau bikin apa. Silakan. Yang paling penting adalah dia berkenaan dengan topik yang kita bahas itu. Apakah secara individu nanti per topik, apakah nanti akumulasi dari semuanya. Boleh mereka menghasilkan modul, tapi kalau diktat dan modul itu kan biasanya milik dosen. Tapi kalau mereka membuat semacam buku, itu tidak ada masalah. Atau dia tidak perlu dicetak Bapak Ibu. Buat aja semacam buku digital. Macam e-book. Buat aja pakai flipbook. Kan banyak aplikasi-aplikasi yang mudah digunakan dan gratis digunakan. Nah, bikin aja itu dan ada linknya. Itu sudah produk. Oke, Bapak Ibu. Untuk S1 ekonomi saya pikir akan lebih banyak lagi kreasi-kreasi yang bisa dikembangkan. Mereka bikin apa? Dan itu sudah harus direncanakan di RPS. Ketika kita memikirkan sesuatu tentang outcome sebuah perkuliahan, nanti kita telurkan atau kita tuliskan di RPS. Di OBE itu ada beberapa istilah sebenarnya Bapak Ibu. Istilah besarnya OBE. Nah, ini untuk pendidikannya, apa yang akan diraih oleh siswa ya. Kemudian secara kurikulumnya bagaimana mereka nanti menghasilkan dari outcome itu. Kemudian ada OBLT namanya Objective Based Learning and Teaching. Ini untuk pelaksanaannya di dalam kelas nanti. Nah, kemudian untuk evaluasinya ada OBEA nanti. Objective Based Evaluation and Assessment. Nah, terakhir nanti kita mengukurnya, hasil akhir ini keseluruhannya kita ukur dengan quality improvement atau biasa disingkat dengan OBQI. Jadi Objective Based Quality Improvement.
Nanti kita mengukur bagaimana nanti kita bisa mengukur hasil yang di akhir ini. Contoh buku yang kita hasilkan itu nanti kita lakukan haki. Kita buatkan hakinya di sini. Lalu kita apa lagi? Buat ISBN-nya di sini. Lalu kita cetak dan kita perbanyak nanti. Kapan perlu pakai percetakan yang kelasnya nasional. Semakin tinggi kelas percetakan kan semakin tinggi kualitas sebuah buku. Nih bisa Pak. Oke, ini prinsipnya. Atau kita lewati aja karena udah 10:30 ini. Ini Bapak Ibu baca aja nanti ya. Fokus pada capaian pembelajaran. Nih Bapak Ibu, coba lihat nanti OBE itu akan memasuki perangkat kita. Visi, misi, dan filosofi perguruan tinggi. Ini rujukan utamanya. Kemudian ada profil lulusan, tujuan pendidikan program studi. Profil lulusan itu berupa tujuan pendidikan program studi. Kita sudah punya visi Pak? Pak Ketua sudah. Punya misi sudah? VMTS, tujuan, sasaran. Nah, oke. VMTS sudah ya. Berarti kita bisa lanjut nanti. Profil lulusan sudah ada Ibu? Kita punya prodi berapa? Satu ya. Sudah ada profil lulusan prodi. Mau jadi apa dia? 1, 2, 3. Jadi apa dia profil lulusan kita? Program studi kita apa namanya? Ekonomi syariah. Profil lulusan maksudnya. 4. 1. Hmm. Oh gitu. Itu profil lulusan itu ya. Dari poin 1 itu sebenarnya dia mau jadi apa? Misalnya profil lulusan 1 ekonom syariah. Nanti buat jabarannya. Profil lulusan itu konkret enggaknya. Yang kedua, selain dari ekonom syariah, apalagi pengamat ekonomi syariah bisa nggak? Pengamat ekonomi syariah. Apalagi dosen bisa nggak? Dosen bisa nggak? Belum Pak, belum. KKNI-nya berapa? Harus sinkron dengan KKNI-nya. KKNI-nya berapa S1? 6, nggak bisa. Kalau S2, Bapak Ibu bikin S2 nanti, profil lulusannya dosen. Baru gitu ya. Gitu Pak. Itu contohnya. Jadi profil lulusan itu kita konkretkan dulu, nanti kita buat jabarannya. Boleh. Ekonom syariah. Apa maksudnya ekonom syariah? Mereka yang memahami tentang konsep, teori, praktek, ini gini-gini. Nanti pengamat ekonomi syariah. Atau apalagi? Bankir. Bisa enggak? Jadi ketika nanti Bapak Ibu akreditasi, asesornya lihat, profil lulusannya mana? Wow, konkret sekali. Tinggi nilainya Pak. Tapi kalau itu filosofi sekali, jawaban apa asesornya. Wow, filosofi sekali. Ini jadi apa nanti? Jadi profil lulusan itu konkret. Bankir syariah. Ya kan? Target kita kan jadi bankir nanti. Bankir syariah. Di antaranya itu memang. Nanti buat penjabarannya di samping seperti yang Ibu rumuskan secara filosofi tadi. Tapi konkretnya muncul dulu gitu. Nanti akan mudah Pak. Asesor senang nanti. Wow, hebat ya. Konkret ya profil lulusan. Pak, kalau sudah ada profil lulusan baru kita bisa bekerja di bawah sebagai dosen. Nanti profil lulusan ini akan mewarnai mata kuliah, Ibu. Bankir syariah. Mana mata kuliah yang untuk bankir? Nih Pak, 1, 2, 3. Ini bankir nih Pak. Itu. Jadi mata kuliah itu muncul dari profil lulusan. Mata kuliah itu Bapak Ibu bukan bersangkut ke dosen. Tapi mata kuliah itu bersangkut dengan prodi. Jangan ada pula, ini kan kampus baru ini. Yang susah itu kami Pak, Ibu, kampus lama. Keceknya, berani lo manuka mata kuliah den. Mata kuliah den keceknya Pak.
Itu salah itu. Salah itu bukan mata kuliah DEN, mata kuliah prodi. Tuh Pak. Ini kan karena kampus baru, aman lah. Mata kuliah prodi belum ada yang mengaden ini. Saya pikir belum ada yang mengaden. Tapi sebentar lagi nanti akan ada yang mengaden. Kenapa? Karena dia sudah lama di situ. Pak, sama kan angkatan Bapak Ibu, saya ngajar entrepreneurship dan saya ngajar supervisi. Mata kuliah itu dua-duanya habis di angkatan Ibu Mira. Apakah saya marah? Tidak. Saya tidak marah, Pak. Kenapa? Itu bukan mata kuliah saya, bukan mata kuliah DEN. Mata kuliah prodi. Kalau mau prodi berganti ya udah. Kenapa? Karena prodi berganti profil lulusan. Dosen profil lulusan pertama. Mana mata kuliah yang berorientasi dosen? Nah, jurut. Harus ada mata kuliah yang menyokong profil lulusan dosen. Bankir syariah, pengamat ekonomi syariah, apalagi BAS, mau jadi pengurus BAS, nak misalnya pengurus organisasi keuangan syariah, BASNAS, LAZIS, dan sebagainya dan sebagainya. Ada profil ke situ. Mana mata kuliahnya? Nanti akan ditanya oleh asesor, mana mata kuliah untuk profil ini, mana mata kuliah untuk profil ini. Oke, Bapak dan Ibu, itu yang harus kita susun ya. Kemudian atribut lulusan. Atribut lulusan itu CPL. Capaian pembelajaran lulusan. CPL itu, nah inilah yang beragam ya. Ada CPL afektif, ada CPL kognitif, ada CPL keterampilan 2 itu. KU dan KK. Tuh harus dapat jatah CPL. Jangan sampai CPL afektif lupa nyusunnya Bapak Ibu, hilang akar pendidikan kita nanti dan kemudian kita jadi pendidikan sekuler. Kita tidak pendidikan sekuler. Jadi untuk CPL jangan lupa ada CPL afektif. CPL diturunkan jadi apa Bapak Ibu? CPMK. CPL diturunkan jadi CPMK. Ada CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, 4 dan seterusnya. Ini hanya contoh aja 3. Nanti bisa saja CPMK itu lebih dari 3. CPMK dijabarkan lagi jadi apa Pak Ibu? Sub CPMK. 1 CPMK bisa dijabarkan lebih dari 1 sub CPMK. Nanti bagaimana karakteristik CPL, CPMK, sub CPMK nanti kita bicarakan. Kita buat dulu peta berpikir kita, thinking map kita buat dulu bahwa ada visi misi perguruan tinggi, setelah visi misi nanti ada profil lulusan, dan profil itu saling menjabar ya Pak ya, tidak jalan sendiri-sendiri. Visi misi dari bawah lah, dari bawah. Sub CPMK dihasilkan dari penjabaran CPMK. CPMK dijabarkan dari CPL. CPL dijabarkan dari profil lulusan. Profil lulusan haruslah menggambarkan visi, misi, dan filosofi PT. Itu ngurunutnya. Jangan sampai jalan sendiri-sendiri. Oke Bapak, Ibu. Nah ini manfaat OBE. Apa manfaat OBE? Jadi ada 3 kita coba. Sebenarnya manfaatnya banyak. Kita coba 3 aja. Yang pertama, kurikulum nanti akan lebih terarah dan koheren. Yang kedua, lulusan akan lebih relevan dengan kebutuhan pengguna lulusan atau pemangku kepentingan lain. Stakeholder, DUDI, kalau orang apa DUDI istilahnya, dunia usaha, dunia industri ya. Sama seperti saya protes ke prodi PTIK, Pak, di UIN Tinggi. Prodi PTIK, Pendidikan Teknologi Informatika Komputer. Saya protes dalam rapat dosennya, protes. Protes saya gini, saya membimbing PPL di SMK 1 Padang Panjang. Ternyata dari hasil rapat pertama antara dosen, sekolah, dan mahasiswa, saya mendapatkan beberapa kesimpulan. Saya kasih kesimpulannya. 1. Apa yang kita didik di kampus ini ternyata tidak diperlukan di lokasi sekolah.
kita belajar PHP, kita belajarkan C++, kita belajar Java. Ternyata di SMK 1 Padang Panjang itu untuk jurusan rekayasa perangkat lunak mereka tidak menggunakan ini lagi. Mereka sudah pakai apa? Java NetBeans. Nah, ternyata mahasiswa kita tidak pandai Java NetBeans. Nah, yang terjadi ngango. Itu contohnya Pak. Nah, ngango itu. Sampai di sekolahnya ke PPL Pak. Kan masuk kelas Pak. Apa nangkanyo aja? Orang Java NetBeans. Inyo Java NetBeans alun barajale. Nah, kan ini saya sampaikan dalam rapat prodi seperti itu. Maka kurikulum kita harus menyahuti sesuai dengan kebutuhan stakeholder, kebutuhan pengguna. Jangan sampai kita tidak berhasil masuk ke sisi-sisi kosong dari stakeholder dan pengguna itu. Dunia usaha, dunia industri itu. Sementara kita kan mengisi lini kosong, Pak. Iya, kita mencari kerja, pencari kerja itu kan berusaha mencari lini kosong, sisi kosong dari pekerjaan. Karena kita bukan orang yang baru, kita orang yang kesekian di organisasi, di perusahaan itu, di lembaga itu. Akhirnya kan kita hanya mengisi sisi kosong. Sisi kosong itu kan tidak mesti menyesuaikan dengan kita. Kita yang menyesuaikan dengan sisi kosong. Nah, itulah yang kemudian perlu kita kaji. Betul nggak konsep ini masih laku? Betul nggak konsep ilmu ini masih up to date? Jangan-jangan out of date. Ketinggalan zaman. Orang nggak belajar ini lagi. Kita masih ngajarkan itu juga di perguruan tinggi. Nanti lulusan kita gimana? Ngango. Ngango di lokasi, Pak. Jadi orang asing dia di tempat asing. Nah, bayangkanlah. Kalau dia jadi orang asing di tempat yang kenal, oke lah, banyak cara lah nanti menjadi bisa membaur, bisa melebur. Tapi ini jadi asing di tempat asing. Hah, itu yo ngango gitu. Nggak tantu nang kerajaan. Nah, mudah-mudahan dengan OBE ini, upaya ini bisa kita tutupi. Artinya dengan OBE ini banyak hal-hal nanti yang bisa relevan nanti kita bicarakan. Kapan perlu siswanya disuruh pergi ke tempat itu. Ke satu tempat, ke dudinya. Bisa jadi. Kemudian terakhir, yang ketiga, peningkatan kualitas berkelanjutan yang dapat dijalankan. Bapak Ibu, pendidikan itu kan tidak stagnan hanya sekedar pendidikan saja. Hasil akhir dari pendidikan kan kita harapkan, meskipun apa kata orang agama yang tawadhu katanya, kita jalani aja pendidikan dulu, nanti persoalan pekerjaan kan persoalan garis Allah, garis nasib yang ditentukan oleh Allah. Kita terlepas dari itu ya, tapi setidak-tidaknya hasil dari pekerjaan ini kan berharap ada pekerjaan yang akan kita dapatkan nanti. Ada peningkatan kualitas berkelanjutan nanti yang kita harapkan dari proses pendidikan ini. Nah, mudah-mudahan nanti OBE mampu menjawab 3 ini. Hal teknis berkenaan dengan perancangan RPS berbasis OBE, silakan Anda lanjutkan tontonan Anda pada video kedua kami. Link video kedua tersebut bisa Anda lihat di deskripsi video ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, serta bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan dari kami pada video-video terbaru di channel ini. Salam Andragogi.